mahasiswa program studi manajemen administrasi rumah sakit Universitas Trisakti Indonesia. Saya juga adalah dokter di salah satu rumah sakit di Kota Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait salah satu pelayanan prima di rumah sakit tempat saya bekerja. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan terkait dengan poligeriatri atau polilansia. Jadi sebenarnya polilansia atau poligeriatri ini adalah salah satu pelayanan yang ada di rumah sakit dan berperan cukup sentral atau cukup penting untuk memberikan pelayanan khususnya pada orang yang sudah lanjut usia. Nah, kenapa sih sebenarnya poli ini harus diadakan khususnya dari semua rumah sakit yang ada di Indonesia? Karena sebagaimana kita tahu bahwa dengan seiring bertambahnya usia, maka akan banyak sekali terjadinya perubahan di badan kita, ya mulai dari perubahan fisik, perubahan mental. Nah, perubahan-perubahan ini nantinya dapat menyebabkan terjadinya permasalahan kesehatan. Nah, permasalahan kesehatan yang terus terjadi lama-kelamaan akan menimbulkan penyakit, khususnya pada orang yang sudah lanjut usia. Oleh karena itu, pentingnya kita memiliki poligeriatri yang tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan prima kepada pasien-pasien yang sudah lanjut usia, untuk meningkatkan derajat kesehatan mereka, serta untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Agar apa? Agar mereka nantinya dapat hidup dengan sehat, dapat menikmati masa tua dengan lebih baik, dan dapat tetap mandiri. Oleh karena itu, mari kita bahas polilansia lebih lanjut. Jadi sebenarnya apa sih poligeriatri itu? Jadi sebenarnya poligeriatri itu adalah poli yang memberikan pelayanan khususnya bagi orang yang sudah lanjut usia. Dalam hal adalah orang-orang yang sudah memiliki usia 60 tahun ke atas. Di poli ini, apabila memang pasien tersebut sudah memiliki keluhan, baik itu memiliki keluhan klinis atau memang sudah memiliki penyakit sebelumnya, maka dapat diberikan pengobatan yang menyeluruh. Tentu tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan dari lansia itu sendiri. Tapi yang perlu kita pahami adalah bahwa pokok dan juga fokus pemberian pelayanan pada poligeriatri tidak hanya berpusat pada pemberian pengobatan, melainkan juga pada pencegahan, edukasi, hingga rehabilitasi pada pasien-pasien yang sudah lanjut usia. Oleh karena itu, dalam poligeriatri perlu dikelola oleh suatu tim medis. Seperti di rumah sakit tempat saya bekerja, tim medis itu nantinya akan terdiri dari dokter, perawat, ahli gizi, fisioterapi, dan juga psikolog klinis. Mereka nantinya akan berperan serta dan juga bekerja sama untuk memberikan pelayanan prima, untuk memberikan pelayanan yang baik agar para lansia atau orang-orang yang sudah lanjut usia itu dapat mendapatkan pelayanan yang baik dan juga bermanfaat untuk meningkatkan derajat kesehatan mereka. Hal ini juga dikaitkan dengan banyak sekali ternyata masalah-masalah yang bisa kita temukan pada orang yang sudah lanjut usia. Contohnya adalah masalah degeneratif. Orang lanjut usia itu rentan sekali mengalami keluhan seperti penyakit kencing manis ataupun darah tinggi. Tentu ini adalah penyakit yang umum sekali atau akan sering kita temukan di pelayanan sehari-hari. Oleh sebab itu, selaku tenaga medis, kita harus memberikan pengobatan dengan baik kepada pasien dan juga memberikan edukasi agar apa? Pasien dapat melakukan modifikasi gaya hidup dan juga meningkatkan kualitas hidupnya. Selain masalah degeneratif, masalah lainnya yang dapat kita temukan juga masalah morbiditas. Misalnya adalah pasien-pasien yang mengalami keluhan susah untuk berjalan atau susah untuk melakukan aktivitas sehari-hari, atau dengan kata lain pasiennya sudah mulai rentan. Nah, hal ini bisa disinyalir karena ada permasalahan sendi seperti pada pasien yang mengalami keluhan osteoartritis. Itu juga menjadi salah satu tugas kita untuk mengobati pasien tersebut. Untuk ahli gizi biasanya mereka memiliki peran penting khususnya pada pasien-pasien yang memiliki keluhan atau masalah gizi. Misalnya pada pasien memiliki keluhan tidak ingin makan dan mengalami penurunan berat badan. Selain daripada itu, contohnya seperti fisioterapi, mereka juga akan berperan penting dalam proses rehabilitasi, khususnya pada pasien-pasien yang mengalami gangguan untuk melakukan gerakan atau memang adanya permasalahan pada saraf. Selain daripada itu, pasien-pasien yang juga memiliki gangguan fungsi kognitif, contohnya seperti pada pasien yang sudah mengalami demensia atau Alzheimer, di mana mereka nantinya tidak dapat mengingat dengan baik atau tidak dapat berbicara dan juga memahami apa yang kita ucapkan.
Nah, itu juga menjadi salah satu tantangan atau permasalahan yang akan sering sekali kita hadapi di poligeriatri. Oleh sebab itu, diperlukan juga tenaga-tenaga khusus dan juga spesialistik untuk membantu proses penanganan pasien tersebut. Dan juga dalam proses pelayanan kesehatan geriatri sehari-hari, seperti pemeriksaan rutin baik dari tanda vital, tekanan darah, berat badan, tinggi badan, itu juga menjadi salah satu pokok pemeriksaan rutin yang dapat kita lakukan. Dan juga pemeriksaan tambahan seperti gula darah sewaktu, kolesterol, asam urat, itu juga adalah salah satu fasilitas pelayanan yang dapat kita berikan di poligeriatri. Tujuannya satu, untuk meningkatkan deteksi penyakit pada pasien yang lansia, serta dapat memberikan pengobatan yang menyeluruh. Nah, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka kita selaku tenaga medis dan juga pemangku kepentingan sebaiknya dapat memberikan prosedur pelayanan khusus pada poligeriatri itu dengan fleksibel dan juga membuat pasien jadi lebih mudah. Kenapa? Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pasien lansia ini sudah renta, daya ingat, daya kecakapan itu sudah mulai menurun. Jadi ketika mereka datang ke rumah sakit, alangkah baiknya kita selaku pemegang tenaga kesehatan dan juga pemangku kepentingan dapat memberikan pelayanan yang lebih mudah bagi mereka. Contohnya dimulai dari pendaftaran. Pada pendaftaran mungkin sebaiknya untuk loket pendaftaran geriatri ataupun pasien dewasa itu dibedakan untuk memudahkan mereka lebih mudah untuk antri dan juga mendapatkan pelayanan lebih segera. Selain daripada itu, bagi lansia yang memang ada gangguan morbiditas, bisa kita bantu fasilitasi dengan memberikan kursi roda. Jadi ketika mereka melakukan pelayanan selama di rumah sakit, kita fasilitasi dengan meminjamkan kursi roda bagi mereka. Selain daripada itu, perlu diingatkan juga bahwa poligeriatri ini baiknya juga berada di lantai 1. Tujuannya apa? Tentu tidak lain tidak bukan untuk memudahkan mereka dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang akan mereka dapatkan di rumah sakit. Dan juga untuk instalasi seperti laboratorium, farmasi, radiologi, ya itu juga baiknya berada di lantai 1. Tujuannya juga sama untuk memudahkan mereka untuk mengakses instalasi tersebut dan mendapatkan pelayanan yang optimal di rumah sakit. Baik, demikianlah mungkin paparan saya terkait dengan pelayanan prima di rumah sakit tempat saya bekerja, yaitu tepatnya pada poligeriatri. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa ternyata poligeriatri itu bukan hanya poli tempat orang lansia atau lanjut usia itu mendapatkan obat, melainkan juga sebagai sarana atau tempat kita selaku tenaga medis untuk memberikan pelayanan prima baik dari pengobatan, melakukan pencegahan penyakit, edukasi, ya dengan penilaian secara rutin dan menyeluruh dan juga pengobatan yang tepat agar apa? Meningkatkan kualitas kesehatan para lansia dan juga meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Ya, dengan harapan dari semua yang sudah kita lakukan nantinya mereka dapat menikmati masa tua mereka dengan baik, dengan tetap fit, tetap sehat, mandiri dan juga memiliki kualitas hidup yang baik. Mungkin demikianlah paparan yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.